Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan kita pada kriteria perencanaan 01, yaitu jaringan irigasi. Part kedua, kita bakal membahas poin ketiga ya, yaitu penahapan perencanaan irigasi. 3.1 Pendahuluan. Proses pembangunan irigasi dilakukan secara berurutan berdasarkan akronim SIDLACOM untuk mengidentifikasi berbagai tahapan proyek. Akronim tersebut merupakan pendekan dari S. Survei atau pengukuran, I. Investigasi atau investigation atau penyelidikan, D. Design atau perencanaan teknis, Land acquisition atau pembebasan lahan, C. Construction atau pelaksanaan, O. Operation atau operasi, M. Maintenance atau pemeliharaan. Akronim tersebut menunjukkan urutan-urutan tahap yang masing-masing terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berlainan. Tahapan yang berbeda-beda tersebut tidak perlu merupakan rangkaian kegiatan yang terus-menerus. Mungkin saja ada jarak waktu di antara tahapan tersebut. Perencanaan pembangunan irigasi dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap perencanaan umum atau studi dan tahap perencanaan teknis. Tahap studi dan tahap perencanaan teknis, masing-masing tahap atau phase dibagi menjadi taraf atau phase yang kesemuanya mempunyai tujuan yang jelas. Tahap studi merupakan tahap perumusan proyek dan penyimpulan akan dilaksanakan suatu proyek. Aspek-aspek yang tercakup dalam tahapan studi bersifat teknis dan non-teknis. Kemudian tahap perencanaan merupakan tahap pembahasan proyek pekerjaan irigasi secara mendetail. Aspek-aspek yang tercakup di sini terutama bersifat teknis. Nah, mungkin ini bisa kita kenal dengan ini ya, tahap studi ini biasa mungkin kita lebih kenal dengan tahapan FS gitu ya, feasibility study. Ya kan, jadi di sini kan jelas banget kata kuncinya tahap perumusan proyek dan penyimpulan akan dilaksanakan suatu proyek. Nah, di sini kita bisa lihat secara gamblang gitu ya bahwa ini perumusan proyek dan penyimpulan. Lalu di sini ada tahapan studi bersifat teknis dan non teknis, di mana kita tahu kalau tahap feasibility study juga menilai pada bagian itu ya, bagian teknis dan non teknisnya. Dalam artian FS atau feasibility study itu juga mempelajari atau meninjau tingkat studi kelayakan dari proyek tersebut bila dilakukan, dampaknya bagi sosial, ekonomi, budaya, seperti itu ya, aspek tersebut gitu yang dinilai. Jadi aspek sosial, nah itu aspek yang ditinjau gitu. Jadi di sini kan kelihatan ya teknis dan non teknis. Teknisnya apakah memang secara anggaran, secara metode pelaksanaan itu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat mutu waktu dan satu lagi saya agak lupa nih, ada 3 hal nih yang penting. Nah ini yang dipelajari dulu nih di FS nih, feasibility study-nya gitu ya. Kemudian secara ekonominya dia akan diperhitungkan gitu. Maksudnya pada umumnya pembangunan infrastruktur itu dia akan memperhitungkan tingkat ekonominya, dalam hal ini keuntungan dari proyek itu dilakukan, seberapa lama keuntungan itu akan kembali, seperti itu ya. Kemudian tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini kita secara gamblang juga dijelasin di sini. Aspek-aspek yang tercakup di sini terutama bersifat teknis. Jadi ya tahap perencanaan itu dari feasibility study tadi atau tahap studi tadi itu sudah menyimpulkan bahwa oke gitu secara aspek teknisnya, secara aspek sosial, ekonomi, itu tuh sudah memenuhi semua gitu ya. Sudah memenuhi
memenuhi kriteria-kriteria yang sudah memenuhi target gitu bila dilaksanakan gitu ya. Ternyata memang sangat diperlukan dan sangat memberikan benefit gitu ya dari pembangunan proyek tersebut, sehingga akhirnya disimpulkanlah harus dilaksanakan proyek tersebut. Kemudian setelah disimpulkan oke dilaksanakan proyek tersebut, maka tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini kita sudah berbicara tentang sifat teknisnya, lebih banyak teknisnya. Contohnya tadi itu ya, teknis. Sekarang teknisnya bagaimana dalam hal irigasi ini, bagaimana ntar luasan sawah yang akan ditangani, debit air yang akan diairkan, kebutuhan sawahnya, kebutuhan air dari sawahnya tadi, kemudian bagaimana cara pemenuhannya, berarti kan itu ada dimensi-dimensi irigasinya, seberapa banyak. Kemudian setelah itu ada yang namanya drainase dari saluran atau output keluaran ya, atau drainase dari air irigasi yang berlebih tersebut agar airnya tidak terlalu banyak, seperti itu ya. Jadi itu tadi mungkin sekilas perbedaan tahap antara studi sama perencanaan tadi. Kemudian dilanjutkan, diberikan ciri utama masing-masing taraf persiapan prospeksi. Suatu proyek meliputi seluruh atau sebagian saja dari taraf-taraf ini, bergantung kepada investasi atau modal yang tersedia dan kemauan dan keinginan masyarakat serta pengalaman mengenai irigasi di daerah yang bersangkutan. Batas antara masing-masing tahap bisa berubah-ubah. Seluruh taraf pengenalan bisa meliputi inventarisasi dan identifikasi proyek, sedangkan kegiatan-kegiatan dalam studi pengenalan atau reconnaissance study detail mungkin bersamaan waktu dan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup studi kelayakan. Studi kelayakan detail akan meliputi juga perencanaan pekerjaan irigasi pendahuluan. Nah, ini tadi ya. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa memang ya studi ini ya studi kelayakan, feasibility study tadi itu ya. Seluruh taraf pengenalan bisa meliputi inventarisasi dan identifikasi proyek. Jadi ya perlu inventarisasi dulu, jadi apa yang sudah ada di lapangan atau kondisi existing dari lapangan itu diinventarisasi dulu, baru kemudian identifikasi kebutuhannya, identifikasi proyeknya. Jadi kondisi sawah yang sudah ada sebelumnya, kemudian saluran irigasi sebelumnya yang sudah ada, kemudian mungkin ada pertambahan sawah pada proyek tersebut. Jadi kita tinjau dulu pertambahannya berapa banyak, kemudian kebutuhan airnya berapa banyak, debitnya sebagaimana, sehingga irigasi tersebut perlu dibangun. Kemudian studi kelayakan detail akan meliputi juga perencanaan pekerjaan irigasi pendahuluan. Sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air, bahwa dalam wilayah sungai akan dibuat pola pengembangan dan rencana induk wilayah sungai. Terkait dengan hal tersebut, pada kondisi wilayah sungai yang belum ada pola pengembangan dan rencana induk, tetapi sudah perlu pengembangan irigasi, maka pada tahap studi awal dan studi identifikasi, hasilnya sebagai masukan untuk pembuatan pola pengembangan wilayah sungai. Namun jika pola pengembangan wilayah sungai sudah ada, maka tahap studi awal dan studi identifikasi tidak perlu dilakukan. Rencana induk atau master plan pengembangan sumber daya air di suatu daerah, dalam hal ini wilayah sungai atau unit administratif di mana irigasi pertanian merupakan bagian utama, dapat dibuat pada tahapan studi yang mana saja sesuai ketersediaan dana. Akan tetapi biasanya rencana induk dibuat sebagai bagian atau sebagai hasil dari studi pengenalan. Gambar 3.1 diberikan ilustrasi mengenai hubungan timbal balik antara berbagai taraf termasuk pembuatan rencana induk. Oke, dari kata-kata ini kan kita bisa mengetahui ini bahwa jadi dalam wilayah sungai itu dibuat pola pengembangan dan rencana induk wilayah sungai. Itu pertama ya. Kemudian bila belum tersedia nih ya, belum ada pola pengembangan dan rencana induk, maka tetapi sudah perlu pengembangan irigasi, maka pada tahap studi awal dan studi identifikasi hasilnya sebagai masukan untuk pembuatan pola pengembangan wilayah sungai. Jadi
Di sini bisa kita lihat bahwa bila pola pengembangannya belum ada, maka eh, studi awal dan studi identifikasi dapat dijadikan sebagai masukan untuk pembuatan pola pengembangan wilayah sungai. Namun, jika pola pengembangan wilayah sungai sudah ada, maka tahap studi awal dan studi identifikasi tidak diperlukan lagi. Rencana induk atau master plan pengembangan sumber daya air di suatu daerah, di mana irigasi pertanian merupakan bagian utamanya, dapat dibuat pada tahap studi yang mana saja sesuai dengan ketersediaan dana. Oke, ya, di sini ya, sudah ada tahap 3.1 penahapan proyek. Jadi memang bisa dibilang bahwa pola pengembangan dan rencana induk sungai itu adalah master plan-nya, master plan dari pengembangan irigasi juga gitu ya. Jadi kalau belum ada, maka studi awal dan studi identifikasi sebagai masukan untuk pola pengembangan. Sedangkan kalau pola pengembangan tadi sudah ada, dan di mana irigasi pertanian merupakan bagian utamanya, dapat dibuat pada tahapan studi yang mana saja sesuai ketersediaan dana. Tetapi biasanya rencana induk dibuat sebagai bagian dan sebagai hasil dari studi pengenalan. Ya, jadi ya umumnya master plan tadi atau rencana induk tadi dijadikan sebagai bagian atau sebagai hasil dari studi pengenalan, gitu ya. Ya biasa master plan bahwa rencana induknya itu seperti itu ya, maka nantinya di studi selanjutnya dari studi si irigasi ini akan menjadi bagian dari studi pengenalan tadi gitu ya, menjadi bagian dari studi pengenalan. Nah, ini kita lihat nih penahapan proyek, tahapan tahap studi awal, misalnya ciri-ciri utamanya pemikiran untuk pengembangan irigasi pertanian dan perkiraan luas daerah irigasi dirumuskan di kantor berdasarkan potensi pengembangan sungai, usulan daerah dan masyarakat. Kemudian studi identifikasi atau pola. Identifikasi proyek dengan menentukan nama dan luas, garis besar, skema irigasi alternatif, pemberitahuan kepada instansi pemerintah yang berwenang, serta pihak-pihak lain yang akan dilibatkan dalam proyek tersebut, serta konsultasi publik masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan teknik dan perencanaan pertanian dilakukan di kantor dan di lapangan. Studi pengenalan atau studi prakelayakan, master plan. Ciri-ciri utamanya, kelayakan teknis dari proyek yang sedang dipelajari. Kemudian komponen dan aspek multisektor dirumuskan dengan menyesuaikan tahap rencana umum tata ruang wilayah. Kemudian neraca air, suplai demand yang didasarkan pada master plan wilayah sungai. Perizinan alokasi pemakaian air sesuai PP 20 tahun 2006 tentang irigasi pasal 32. Penjelasan mengenai aspek-aspek yang belum dapat dipecahkan selama identifikasi, penentuan ruang lingkup studi yang akan dilakukan lebih lanjut, pekerjaan lapangan dan kantor oleh tim yang terdiri dari orang-orang dari berbagai disiplin ilmu, perbandingan proyek-proyek alternatif dilihat dari segi perkiraan biaya dan keuntungan yang dapat diperoleh, kemudian pemilihan alternatif yang dapat dipelajari lebih lanjut, penentuan pengukuran dan penyelidikan yang diperlukan, dan diusulkan perizinan alokasi air. Nah, ini tahapan studinya dulu ya. Tahapan studi awal ada studi identifikasi atau pola, kemudian studi pengenalan, studi prakelayakan berdasarkan master plan. Kemudian ada studi kelayakan. Ini analisis dari segi teknis dan ekonomis untuk proyek yang sedang dirumuskan. Menentukan batasan dan definisi proyek dan sekaligus menentukan prasarana yang diperlukan dan seterusnya. Kemudian tahap perencanaan. Perencanaan dahuluan ada foto udara, kemudian biasanya menggunakan drone ya kalau foto udara itu ya. Kalau sekarang ada drone sudah memudahkan gitu. Pengukuran pada topografi, penelitian mencontohkan tanah, kemudian tata letak dan perencanaan pendahuluan bangunan utama, saluran dan bangunan, perhitungan neraca air atau water balance, kegiatan kantor dan pengecekan lapangan secara ekstensif, pemutakhiran perizinan alokasi air irigasi dan pengusulan garis sempadan saluran. Nah, ini biasanya peta topografi sangat dibutuhkan ya di tahap perencanaan ini ya, karena kita tahu bahwa air itu mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Nah, ini sangat dibutuhkan ya peta topografi gitu. Jadi
Air itu kalau sebisa mungkin dialirkan secara gravitasi. Kemudian perencanaan detail akhir. Pengukuran trase saluran dan penyelidikan detail geologi teknik, pemutakhiran izin alokasi air dan pemutakhiran garis sempadan saluran. Oke, nah ini dia nih bagan alirnya. Ini gambar berapa? Gambar 3.1 hubungan timbal balik antara berbagai taraf termasuk pembuatan rencana induk. Nah ini kita bisa lihat nih ya. Ini jadi saling keterkaitan. Lingkaran rencana wilayah atau induk, kemudian ini kotak ini kegiatan perencanaan atau induk. Yang segi 6 ini keputusan, garis panah ini hasil kegiatan dan keputusan. Garis yang lebih tebal menunjukkan urutan persiapan pokok. Nah, ini ya. Jadi tadi dari awalnya studi pengenalan irigasi, masalah alokasi air irigasi kan. Kemudian dia turun studi kelayakan proyek dan perencanaan pembiayaan proyek. Nah, dia turun nih ke keputusan bahwa proyek bisa diteruskan perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ke sini sama-sama ke sini. Ini outputnya apa nih? Anggaran dan perencanaan program. Nah, kemudian alokasi daya ya, bila tidak mencukupi kan berarti harus diulang lagi nih kan. Alokasi dayanya gimana, diulang perencanaan lagi, kemudian ke daya anggaran dan perencanaan program. Kemudian alokasi daya bila yes ya, bila oke gitu. Kemudian dia ada pelaksanaan eksploitasi. Nah, ini ada studinya juga. Kemudian eksploitasi dan pemeliharaan. Masuk ke pemantauan dan evaluasi bila sudah ada eksploitasi kan tadi kan ke sini. Nah, ini iterasi nih atau pengulangan ya. Ada pemantauan dan evaluasi bila nggak ada, maksudnya ada evaluasi lagi, maka ada alokasi lagi kan, alokasi daya lagi. Kemudian mungkin ada efisiensi gitu ya, efisiensi. Kemudian ada studinya juga, kemudian eksploitasi lagi bila pemantauan dan evaluasi sudah oke, maka dia nanti bisa ke sini studi kelayakan dan penyaringan proyek. Nah, ini saling timbal balik nih studi nih. Studi pengenalan irigasi tadi saling timbal balik dengan studi kelayakan dan penyaringan proyek. Nah, bisa dilihat di sini kan pemantauan evaluasi nih, strategi nasional dan provinsi, kriteria dan pertimbangan khusus. Kemudian ada inventarisasi tanah dan air, pemilihan pusat atau daerah, kemudian pola pemilihan studi lebih lanjut, studi kelayakan dan penyaringan proyek, ada anggaran dan perencanaan program, kemudian pemilihan proyek sederhana, pasti bagi perlengkapan dan pelaksanaan. Kemudian studi lanjut, pengukuran dan pendidikan, studi kelayakan proyek. Nah, ini semuanya saling keterkaitan. Jadi keterkaitan ini dilakukan untuk terus adanya ini ya, studi. Jadi apa yang dihasilkan itu, master plan yang dihasilkan semakin baik terus ya, karena ada iterasinya. Terus kan di sini kan di sini ada studi. Jadi setiap kebijakan yang muncul ini ada studinya lagi, kemudian ada pemantauan evaluasinya lagi. Jadi keputusan yang dihasilkan itu akan terus makin baik seperti itu ya. Uraian lain mengenai teknik dan kriteria yang memberikan paduan dalam tahap studi diberikan dalam pedoman perencanaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Program dan buku-buku petunjuk perencanaan. Nah, ini teman-teman bisa baca dari sini juga ya, buku-buku standar perencanaan irigasi. Ini bagus untuk teman-teman baca nih, bagi teman-teman yang belajar teknik irigasi. Nah, ini bisa baca dari buku ini. Ini ya mungkin bisa dibilang acuan kita gitu ya dalam proses perencanaan irigasi. Itu acuan kita. Instansi-instansi yang terkait di mana data-data dapat diperoleh. Ini data-data dapat diperoleh dari instansi berikut. Bako Surtanal untuk peta topografi umum dan foto udara. Bako Surtanal ya. Direktorat Geologi untuk peta topografi dan peta geologi. Badan Meteorologi dan Geofisika untuk data-data meteorologi dan peta-peta topografi. Kemudian Puslit Bank Sumber Daya Air seksi hidrometri untuk catatan aliran sungai dan sedimen.
data meteorologi dan peta-peta topografi. Kemudian ada DPUP untuk peta-peta topografi, catatan mengenai aliran sungai, pengelolaan air, dan catatan meteorologi, data-data jalan jembatan dan jalan air. Dinas Tata Ruang Daerah, informasi mengenai tata ruang, PLN bagian tenaga air untuk peta daerah, aliran data-data aliran air, puslit tanah untuk peta guna lahan, dan seterusnya ya. Badan Wilayah Sungai untuk informasi kebutuhan air multisektoral. Nah, ini Badan Wilayah Sungai ini penting nih, misalnya untuk koordinasi tentang sungai-sungai yang mengairi irigasi. Nah, ini koordinasinya dengan Badan Wilayah Sungai umumnya. Kemudian tahap studi. Dalam tahap studi ini, proyek-proyek dibuat dan dirinci mengenai irigasi pertanian. Pada prinsipnya akan didasarkan pada faktor-faktor tanah, air, dan penduduk, namun juga akan dipelajari berdasarkan aspek-aspek lain. Aspek ini antara lain meliputi ekonomi, rencana nasional, regional, sosiologi, dan ekologi. Berbagai studi dan penyelidikan akan dilakukan. Banyaknya aspek yang akan dicakup untuk mendalami penyelidikan yang diperlukan akan berbeda-beda dari proyek yang satu dengan proyek yang lainnya. Ditujukan urutan kegiatan suatu proyek. Ini urutan suatu proyek ya, urutan kegiatan proyek. Ada SA studi awal, ada studi identifikasi, kemudian ada studi pengenalan. Kemudian dari SI ini ada PP ya. PP ini adalah perencanaan pendahuluan. Nah, kalau SP ini adalah studi pengenalan, kemudian ke RI atau rencana induk, SK itu adalah studi kelayakan, kemudian ke PT. PT adalah di sini PT tidak dijelasin ya keterangannya. PT tidak dijelaskan dalam ini, malah dalam file ini tidak dijelaskan keterangannya PT itu. Nah, ini ada A, ini B. Eka guna non ekonomis, serbaguna ekonomis. Nah, klasifikasi sifat-sifat proyek dapat ditunjukkan dengan matriks sederhana. Gambar 3.2 ini ya. Ekonomis berarti bahwa keuntungan dan biaya proyek merupakan data evaluasi yang mempunyai arti penting. Non ekonomis berarti jenis bahwa proyek menguntungkan. Faktor sosiopolitis mungkin ikut memainkan peran. Proyek-proyek yang bersangkutan memenuhi kebutuhan daerah atau regional. Pada dasarnya, semua proyek harus dianalisis dari segi ekonomi. Oleh sebab itu, kombinasi 4 tidak realistis. Ini non-ekonomis serbaguna, tidak realistis. Bagaimana sudah dikatakan dalam pasal 3.1. Kadang-kadang dapat dibuat kombinasi antara beberapa taraf. Misalnya kombinasi antara taraf identifikasi dan taraf pengenalan. Dalam suatu proyek, eka guna adalah sangat mungkin dilakukan. Berhubungan studi berikutnya akan menggunakan data yang dikumpulkan selama taraf-taraf sebelumnya adalah penting bagi lembaga yang berwenang untuk mencek dan meninjau kembali data-data tersebut agar keandalannya tetap terjamin. Demikian juga lembaga yang berwenang hendaknya mengecek dan meninjau kembali hasil-hasil studi yang lebih awal sebelum memasukkannya ke dalam studi mereka sendiri. Ini bagan arus yang diberikan pada gambar 3 ini menunjukkan hubungan antara berbagai taraf dalam tahap studi dan perencanaan. Nah, ini ada ide pengumpulan data yang ada di kantor, topografi minimal 1:26.000, laporan berbagai survei terdahulu, studi analisis studi awal. Berarti yang tadi A dilanjutkan ke bawah. Nah, ini bagannya bisa teman-teman baca ya. Mungkin kalau kayak gini nih kita agak sulit ini untuk menjelaskannya karena dia terpisah-pisah. Intinya ada ide apa proyeknya apa, kemudian dilihat data-datanya dulu, lakukan analisis di awal, baru PKM. PKM ini saya kurang tahu juga, ini nggak dijelaskan ya, apa saya kurang detail. Ini tidak ada penjelasannya terlalu rinci.
Di sini mungkin bisa teman-teman cari juga ya, bantu mencari. Bisa terus di kolom komentar PKM ini apa, terus yang jelas ini mungkin adalah analisis ya, analisisnya apa, tadi analisis kemudian dia mungkin atau enggak nih hasilnya nih. Kalau tidak mungkin ya batal ide tersebut, kemudian kalau iya ya ide usul pengembangan daerah irigasi, kemudian melakukan survei lapangan, analisis identifikasi PKM lagi, kemudian memenuhi persyaratan atau tidak. Jika tidak ya batal, kalau iya macam sistem irigasinya apa, kemudian ekonomi dominan, kemudian ekonomi yang apa maksudnya keuntungan ekonomisnya ya yang lebih dominan, kemudian pengumpulan data lagi, PKM lagi, survei lagi, analisis lagi, PKM lagi, izin alokasi air irigasi, kemudian pengenalan laporan studi, pemetaan situasi, kemudian lanjut ke AA, lanjut ke rencana peta-peta, kemudian airnya cukup atau tidak, kalau tidak ya luas areal dibatasi, revisi peta-petaknya lagi, bila iya maka luas areal irigasi, jadilah itu luas areal irigasinya, kemudian tinjau data, pengumpulan data tambahan, survei dan penyelidikan tambahan, terus penyelusuran bersama sipil geotekstil, mungkin ini geodesi, untuk checking elevasi dan saluran dan situasi, permasalahannya ada atau tidak. Kalau ada permasalahan, yang modifikasi rencananya lagi, dan atau bila sudah tidak ada permasalahan, peta akhir lah masuk. Kemudian penentuan garis sempadan, saluran, terus berlanjut. Kemudian pada tahap selanjutnya, nah ini ada dan seterusnya ya, hingga akhirnya eksploitasi dan pemeliharaan. Ini ada lagi nih, bagian-bagian kegiatan pada tahap studi detail desain. Nah, studi detail desain ini tahapannya bisa teman-teman baca pada kriteria perencanaan 01 ini. Kemudian ini adalah bagian kegiatan pada studi detail desain lanjutan. Jadi ini lanjutan yang tadi sebelumnya 3.4. Kemudian kebanyakan masalah dicakup dalam studi yang berbeda-beda detail dan analisa akan menjadi lebih akurat dengan dilakukan studi-studi berikutnya. Data produk akhir, rekomendasi, dan derajat ketelitian yang diperlukan dalam berbagai taraf studi dan perencanaan. Pada setiap taraf studi ada 7 persyaratan perencanaan proyek irigasi yang akan dianalisis dan dievaluasi. Persyaratan yang dimaksud adalah lokasi dan perkiraan luas daerah irigasi, garis besar rencana pertanian, kemudian sumber air irigasi, deskripsi tentang pekerjaan prasarana infrastruktur, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah ada, kemudian program pelaksanaan dan skala prioritas pengembangan dan dampaknya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini studi awal ya. Studi awal, ide untuk menjadikan suatu daerah menjadi daerah irigasi datang dari lapangan atau kantor. Konsep atau rencana membuat suatu proyek terbentuk melalui pengamatan kesempatan fisik di lapangan atau melalui analisa data-data topografi dan hidrologi. Data-data yang berhubungan dengan daerah tersebut dikumpulkan, baik dalam bentuk peta laporan dan gambar dan sebagainya, dan dianalisis ya. Hubungan dengan daerah irigasi di dekatnya kemudian dipelajari. Selanjutnya dibuat rencana garis besar dan pola pengembangan beserta laporannya. Keterangan yang dicapai sepenuhnya bergantung kepada data dan keterangan informasi yang ada. Kemudian dilakukan studi identifikasi. Hasil studi awal diperiksa di lapangan untuk membuktikan layak tidaknya suatu rencana proyek. Dalam taraf lapangan ini, proyek akan dievaluasi sesuai dengan garis-garis besar dan tujuan pengembangan proyek yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tujuan tersebut meliputi aspek-aspek berikut: kesuburan tanah, ketersediaan air dan air yang dibutuhkan, baik secara kualitas dan kuantitas, populasi sawah, petani tersedia, dan kemauan. Jadi tersedia petani dan adanya kemauan ya. Kemudian pemasaran produksi, kemudian ada jaringan jalan dan komunikasi, ada status tanah, banjir dan genangan, dan lain-lain. Contohnya potensi transmigrasi, pertimbangan-pertimbangan non-ekonomis. Studi identifikasi harus menghasilkan suatu gambaran yang jelas mengenai kelayakan secara teknis proyek yang bersangkutan. Akan tetapi studi ini akan didirikan pada data yang terbatas dan survei lapangan ini akan bersifat penjajakan atau eksploratif, termasuk penilaian visual mengenai keadaan topografi daerah itu. Tim identifikasi harus terdiri dari orang-orang profesional yang berpengalaman. Tim ini paling tidak terdiri dari
seorang ahli irigasi, seorang perencanaan pertanian, seorang ahli geodetik. Jika aspek-aspek geologi teknik dianggap penting dan jika diperkirakan akan dibuat waduk. Studi identifikasi akan didasarkan pada usulan atau proposal proyek yang dibuat pada taraf studi awal. Studi identifikasi akan menilai kelayakan dari usulan tersebut serta menelaah ketujuh persyaratan perencanaan yang disebutkan dalam pendahuluan pasal ini. Selanjutnya, hasil dari studi ini akan dituangkan dalam pola pengembangan irigasi yang merupakan bagian dari pola pengembangan wilayah sungai. 3.2.3 Studi pengenalan. Tujuan utama studi ini ialah untuk memberikan garis besar pengembangan pembangunan multisektor dari segi-segi teknis yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, irigasi, hidrologi, dan teknik sipil. Yang kedua, pembuatan rencana induk pengembangan irigasi sebagai bagian dari rencana induk pengembangan sumber daya air wilayah sungai yang dipadu serasikan dengan RUTR wilayah. Kemudian agronomi, geologi, ekonomi, bidang-bidang yang berhubungan seperti misalnya perikanan, tenaga air, dan ekologi, kemudian pengusulan izin alokasi air irigasi. Berbagai ahli dilibatkan dalam studi multidisiplin ini. Data dikumpulkan dari lapangan dan kantor. Studi ini terutama menekankan irigasi dan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan irigasi. Beberapa disiplin ilmu hanya berfungsi sebagai pendukung saja. Evaluasi data dan rencana semua diarahkan ke pengembangan irigasi. Kegiatan-kegiatan pada tahap studi. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Kegiatan pada tahap studi ada studi awal, studi identifikasi. Nah, tahap-tahapannya apa aja ini sudah dijelaskan ya seperti pada tabel ini bisa teman-teman baca secara rinci. Oke. Poin selanjutnya, untuk studi pengenalan tidak dilakukan pengukuran aspek topografi, geologi teknik, dan kecocokan tanah. Kemampuan tanah berskala 1:250.000. Semua kesimpulan dibuat berdasarkan pemeriksaan lapangan. Sedangkan alternatif rencana teknik didasarkan pada peta-peta yang tersedia. Ketepatan rencana teknik sangat bergantung pada ketepatan peta. Akan tetapi, rencana tersebut akan menetapkan tipe irigasi dan bangunan. Studi pengenalan akan memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang ketujuh persyaratan perencanaan seperti telah disebutkan dalam pendahuluan pasal 3. Luas daerah irigasi akan ditetapkan dan nama proyek akan diberikan. Oke, kita masuk ke studi kelayakan ya. Studi kelayakan bisa didahului dengan studi prakelayakan. Tujuan utama dari studi prakelayakan adalah untuk menyaring berbagai proyek alternatif yang sudah dirumuskan dalam studi pengenalan berdasarkan perkiraan biaya dan keuntungan yang dapat diperoleh. Alternatif untuk studi lebih lanjut akan ditentukan. Pada taraf ini tidak diadakan pengukuran lapangan, tapi hanya akan dilakukan pemeriksaan lapangan saja. Tujuan utama studi kelayakan adalah untuk menilai kelayakan pelaksanaan untuk proyek dilihat dari segi teknis dan ekonomis. Studi kelayakan bertujuan untuk satu, memastikan bahwa penduduk setempat akan mendukung dilaksanakannya proyek yang bersangkutan. Dua, memastikan bahwa masalah sosial dan lingkungan lainnya bisa diatasi tanpa kesulitan yang tinggi. Tiga, mengumpulkan dan meninjau kembali hasil-hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya. 4. Mengumpulkan serta menilai mutu data yang sudah tersedia. Seperti para petani pemakai air sekarang dan masa yang akan datang. Jadi ada proyeksi petani di masa yang akan datang. Kemudian ada topografi, curah hujan dan aliran sungai. Pengukuran tanah, status tanah dan hak atas air, kebutuhan air tanaman dan kehilangan air, pola tanam dan panen, data-data geologi teknik untuk bangunan, biaya pelaksanaan, harga beli dan harga jual hasil-hasil pertanian, menentukan data-data lain yang diperlukan, kemudian memperkirakan jumlah air rata-rata yang tersedia serta jumlah air di musim kering, menetapkan luas tanah yang cocok untuk irigasi, memperkirakan kebutuhan air yang dipakai untuk keperluan irigasi, menunjukkan satu atau lebih pola tanam dan intensitas tanaman sesuai dengan air dan tanah irigasi yang tersedia. Pemutakhiran izin alokasi air irigasi, membuat perencanaan garis besar untuk pekerjaan yang diperlukan, memberikan biaya pekerjaan, pembebasan tanah dan eksploitasi, dan seterusnya. Untuk mencapai tingkat ketelitian yang tinggi pada studi kelayakan, dibutuhkan data yang lengkap guna merumuskan semua komponen proyek yang direncanakan. Dengan memasukkan masalah sosial dan lingkungan, diharapkan saat pelaksanaan konstruksi nanti tidak timbul gejolak sosial dan permasalahan lingkungan.
Perencanaan pendahuluan untuk pekerjaan prasarana yang diperlukan hanya dapat dibuat berdasarkan data topografi yang cukup lengkap. Studi kelayakan biasanya memerlukan pengukuran topografi tambahan. Perkayaan untuk studi kelayakan harus mengikuti persyaratan untuk perencanaan pendahuluan. Oke, selanjutnya ke tahap perencanaan. Tahap perencanaan dimulai setelah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek tadi dari tahap studi tadi ya. Di sini dibedakan antara dua taraf seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.3. Taraf perencanaan pendahuluan dan taraf perencanaan akhir atau detail. Perencanaan pendahuluan merupakan bagian dari studi kelayakan. Jika tidak dilakukan studi kelayakan, maka tahap perencanaan pendahuluan harus dilaksanakan sebelum tahap perencanaan akhir. Ahli irigasi yang ambil bagian dalam tahap perencanaan sering belum terlibat dalam tahap studi. Oleh karena itu, wajib untuk mengadakan verifikasi dan mempelajari kesimpulan-kesimpulan yang dicapai pada tahap studi sebelum ia memulai pekerjaannya. Kalau demikian halnya, maka boleh jadi diperlukan studi ulang atau penyelidikan tambahan. Taraf perencanaan pendahuluan. Pertama, pengukuran dari peta topografi. Program pemetaan dimulai dengan peninjauan cakupan, ketelitian, dan kecocokan peta-peta dan foto udara yang sudah ada. Lebih lanjut akan direncanakan pengukuran, pemetaan udara dan pemetaan dengan ketentuan yang mendetail. Biasanya akan dibuat sebuah peta topografi baru yang dilengkapi dengan garis-garis tinggi untuk proyek itu. Peta topografi itu terutama akan digunakan dalam pembuatan tata letak pendahuluan jaringan irigasi yang bersangkutan. Peta topografi dibuat dengan skala 1:25.000 untuk tata letak umum dan 1:5.000 untuk tata letak detail. Pemetaan topografi sebaiknya didasarkan pada foto udara terbaru dengan skala foto 1:10.000. Hal ini akan mempermudah perubahan peta-peta ortofoto atau mosaik yang dilengkapi dengan garis-garis ketinggian yang memperlihatkan detail lengkap topografi. Seandainya belum tersedia foto udara dan pembuatan foto udara baru akan meminta terlalu banyak biaya, maka sebagai gantinya dapat dibuat peta terrestris yang dilengkapi dengan garis-garis tinggi. Bila foto udara tersebut dibuat khusus untuk proyek, maka skalanya adalah sekitar 1:10.000. Digunakan baik untuk taraf perencanaan maupun studi kelayakan. Biasanya pembuatan peta untuk proyek irigasi seluas 10.000 hektare atau lebih didasarkan pada hasil pemotretan udara. Tabel 3.3 kegiatan-kegiatan dalam tahap perencanaan jaringan utama. Nah, ini ya. Bisa teman-teman baca secara rinci pada tabel 3.3. Nah, selama pemetaan topografi sebagian dari sungai, di mana terletak bangunan-bangunan utama proyek seperti bendungan atau bendung gerak, dan lokasi-lokasi bangunan silang utama dapat juga diukur. Ini akan menghasilkan peta lokasi detail berskala 1:500/200 untuk lokasi bangunan utama dan bangunan silang tersebut. Informasi ini sangat tidak ternilai harganya dalam taraf perencanaan pendahuluan dan akan memperlancar proses perencanaan. Bagaimanapun sifat pekerjaan terpencilnya lapangan, pengaruh musim dan banyaknya instansi yang terlibat dalamnya, perencanaan yang teliti dan tepat waktu adalah penting. Salah hitung dapat dengan mudah menyebabkan tertundanya tahap perencanaan berikutnya. Kemudian penelitian kemampuan tanah. Nah, ini studi identifikasi atau studi pengenalan memberikan kesimpulan mengenai kemampuan tanah daerah yang bersangkutan untuk irigasi tanah pertanian. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil penilaian data yang tersedia dan hasil penyelidikan lapangan terbatas yang dilakukan selama peninjauan lapangan. Dengan keadaan tanah yang seragam, rencana pertanian dapat diperkirakan dengan ketepatan yang memadai berdasarkan data-data yang terbatas tersebut. Apabila keadaan tanah sangat bervariasi dan jelek, maka ahli pertanian irigasi bisa meminta data tanah yang lebih detail. Penelitian ini juga untuk mengumpulkan data mengenai permeabilitas atau kelulusan dan perkolasi tanah untuk dipakai sebagai bahan atau masukan bagi penghitungan kebutuhan air irigasi. B. Perencanaan pendahuluan. Tujuannya akan dicapai oleh tahap perencanaan pendahuluan adalah untuk menentukan lokasi dan ketinggian bangunan-bangunan utama, saluran irigasi, dan pembuangan, dan luas daerah layanan yang kesemuanya masih bersifat pendahuluan. Walaupun tahap ini masih disebut perencanaan atau pendahuluan, namun harus dimengerti bahwa hasilnya harus diusahakan secepat mungkin.
Pekerjaan dan usaha yang teliti dalam tahap perencanaan pendahuluan akan menghasilkan perencanaan detail yang bagus. Hasil perencanaan pendahuluan yang jelek sering tidak diperbaiki lagi dalam taraf perencanaan detail demi alasan-alasan praktis. Pada taraf perencanaan pendahuluan akan diambil keputusan-keputusan mengenai satu, lokasi bangunan-bangunan utama dan bangunan silang utama, tata letak jaringan, perencanaan petak-petak tersier, pemilihan tipe-tipe bangunan, trase dan potongan memanjang saluran, pengusulan garis padan saluran pendahuluan, jaringan, dan bangunan pembuang. Dalam menentukan keputusan di atas, sering harus digunakan sejumlah kriteria yang luas dan kompleks yang kadang-kadang saling bertentangan untuk mendapatkan pemecahan yang terbaik. Pada dasarnya, seluruh permasalahan teknik yang mungkin timbul selama perencanaan, sebagaimanapun kurang pentingnya akan ditinjau pada tahap ini. Nah, ini perencanaan pendahuluan meliputi tata letak dengan skala 1:25.000 dan presentasi detail dengan skala 1:5.000, potongan memanjang yang diukur di lapangan dengan perkiraan ukuran potongan melintang pada peta irigasi tinggi serta garis padan saluran, tipe-tipe bangunan, kemudian perencanaan bangunan utama, perencanaan bangunan-bangunan besar. Rincian lebih lanjut akan diberikan pada bab 5. Nah, pada tahapan perencanaan pendahuluan akan dibuat analisis hidrologis proyek yang meliputi sedianya air, kebutuhan air, dan neraca air. Ini 3 hal ini penting banget nih. Analisis hidrologisnya ya, bagaimana ketersediaan air, air sungainya bagaimana ketersediaannya gitu kan, berapa banyak. Kemudian kebutuhan airnya dari sawah yang harus diairi, seberapa banyak juga. Kemudian neraca air ini bagaimana pembagiannya gitu ya, neraca air, pembagian air tersebut diirigasinya bagaimana, harus merata jadi semua sawah, petak sawahnya itu terairi, tidak boleh ada yang terlalu kering, tidak boleh ada yang terlalu banjir. Seperti itu. Analisis ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa tersedia cukup air untuk irigasi dan tujuan-tujuan lain, khususnya air minum di daerah proyek yang direncanakan. Analisis hidrologi ini didasarkan pada data-data yang diperoleh pada tahap studi analitis. Ini mutlak perlu apabila airnya yang tersedia terbatas, tapi daerah yang harus diairi sangat luas. Berdasarkan jumlah air yang tersedia, dibuatlah perhitungan detail mengenai daerah maksimum yang akan diairi. Baru kemudian tata letak dapat dibuat. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan air, maka pemutahiran izin alokasi air irigasi dapat dibuat. Hasil analisis ini bahkan mungkin menunjukkan perlu ditinjau kembali rencana pertanian yang telah diusulkan dalam tahap studi sebelumnya. Nah, tahap perencanaan akhir, pengukuran dan penyelidikan. Untuk melaksanakan perencanaan akhir, sejumlah pengukuran dan penyelidikan harus dilakukan. Rumusan dan ketentuan pengukuran dan penyelidikan ini didasarkan pada hasil-hasil dan penemuan tahap perencanaan pendahuluan. Tanggung jawab atas persyaratan, pelaksanaan, dan hasil-hasil akhir ada pada perekayasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi 1. Pengukuran topografi, 2. Penyelidikan geologi teknik, dan 3. Penyelidikan model hidrologis. Pengukuran topografis yaitu pengukuran trase saluran, yang kedua pengukuran situasi bangunan-bangunan khusus. Penyelidikan geologi teknik antara lain geologi, yang kedua mekanika tanah. Perencanaan serta pengawasan pengukuran dan penyelidikan harus dilakukan dengan teliti. Ada berbagai instansi yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di daerah terpencil. Keadaan iklim bisa menghambat pelaksanaan pekerjaan ini. Mungkinlah hanya bisa dilakukan di musim kemarau saja. Penundaan-penundaan yang terjadi selama dilakukannya pekerjaan pengukuran akan sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan perencanaan akhir. Pengukuran topografi. 1. Pengukuran topografi. Pengukuran trase saluran dilakukan menyusul masuknya hasil-hasil tahapan perencanaan pendahuluan. Adalah penting bahwa untuk pengukuran sifat datar drainase saluran hanya dipakai satu basis atau satu tingkat benchmark acuan. Tahap ini telah selesai dan menghasilkan peta tata letak dengan skala 1:5.000 di mana trase saluran diplot. Ahli irigasi harus sudah menyelidiki trase ini sampai lingkup tertentu dan sudah memahami ketentuan khusus pengukuran. Pengukuran situasi juga dilaksanakan pada taraf ini yang meliputi 1. Saluran pembuang silang yang besar di mana topografi terlalu tidak teratur untuk menentukan lokasi saluran pada lokasi persilangan. Kedua, lokasi bangunan khusus. Di sini ahli irigasi harus mempunyai ketentuan atau spesifikasi dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Poin 2, penyelidikan geologi teknik.
Pada tahap studi penilaian pendahuluan mengenai karakteristik geologi teknik dan geologi dibuat berdasarkan data-data yang ada dan inspeksi pendidikan lapangan. Penyelidikan detail dirumuskan segera setelah rencana pendahuluan pekerjaan teknis diselesaikan. Nah, informasi mengenai geologi teknik diperlukan untuk perencanaan dikhususkan pada kondisi geologi, subbase atau fondasi daya dukung tanah, kelulusan atau permeabilitas, dan daerah-daerah yang mungkin dapat dijadikan lokasi sumber bahan timbunan. Analisis dan evaluasi data dikerjakan oleh ahli geologi teknik dan hasilnya harus siap pakai untuk perencanaan. Dari awal keikutsertanya, ahli itu harus memiliki pengetahuan yang jelas mengenai bangunan-bangunan yang direncanakan, akan tetapi perencanaan akhir diputuskan oleh perencana. Perlu diingat bahwa sebagian dari kegiatan penyidikan geologi di atas telah dilakukan untuk studi kelayakan proyek. Kemudian poin 3, penyelidikan hidrolisme model. Untuk perencanaan jaringan irigasi, penyelidikan model hidrolis mungkin hanya diperlukan untuk bangunan-bangunan utama dan beberapa bangunan besar di dalam jaringan itu. Perencanaan pendahuluan untuk bangunan utama akan didasarkan pada kriteria teoritis dan empiris. Apabila penyelidikan dengan model memang diperlukan, maka ahli irigasi akan merumuskan program dan ketentuan tes dan penyelidikan setelah berkonsultasi dahulu dengan pihak laboratorium. Penyelidikan dengan model tersebut harus menghasilkan petunjuk-petunjuk yang jelas mengenai modifikasi terhadap perencanaan pendahuluan, perencanaan akhir, dan akan diputuskan oleh perencanaan berdasarkan hasil-hasil penyelidikan dan model. Perencanaan dan laporan akhir. Pembuatan perencanaan akhir merupakan tahap terakhir dalam perencanaan jaringan irigasi. Dalam tahap ini, gambar-gambar tata letak, saluran, dan bangunan akan dibuat detail akhir atau dibuat DED-nya ya, Detail Engineering Design. Tahap perencanaan akhir akan disusul dengan perkiraan biaya, program, dan metode pelaksanaan, pembuatan dokumen tender, dan pelaksanaan. Perencanaan akhir akan disajikan sebagai laporan perencanaan yang berisi semua data yang telah dijadikan dasar perencanaan tersebut, serta kriteria yang diterapkan, maupun gambar-gambar perencanaan dan rincian volume dan biaya atau Bill of Quantities. Laporan itu juga memuat informasi mengenai urutan-urutan pekerjaan pelaksanaan dan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Perubahan terasa saluran dan posisi bangunan irigasi dimungkinkan karena pertimbangan topografi dan geoteknik. Untuk itu, garis sepadan saluran harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Oke, itu dia poin 3 yang telah kita bahas pada video kali ini. Poin 3 yang cukup banyak ya yang telah kita bahas. Mungkin ini memang karena ini cukup penting ya, kita bahas KP kriteria perencanaan ini mengenai penahapan perencanaan irigasi ini penting ya, per bagian-bagiannya, dan karena ya, cukup agak rinci kita ngebahasnya, jadi kita coba per poin-poin saja ya pada pembahasan kriteria perencanaan ini. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga sehat dan sukses selalu kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.